Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para pengajar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di siang ini kita akan lanjutkan bahasan dari kitab Ithaful Uqul bi Syarhi Salasatil Usul. Yang kitab ini sebagai penjelasan dari kitab Salasatul Usul, yang mensarah ataupun memberikan penjelasan adalah Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah taala. Beliau kemudian melanjutkan bahasan, ya. Beliau mengatakan qala al-musannif rahimahullah taala wa dalilus salati wa zakati wa tafsiru tauhid qauluhu ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Beliau menyebutkan musannif penulis daripada kitab Salasatul Usul mengatakan dalam kitab Al-Usulus Salasah, dalil dari sholat, demikian pula dalil zakat, serta dalil dari penafsiran tauhid itu firman Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah mereka diperintah melainkan agar supaya mereka hanya beribadah kepada Allah saja, mengikhlaskan untuk Allah agama yang lurus, dan juga mereka tidaklah diperintah kecuali untuk menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Yang demikian itu adalah agama yang lurus, ya. Di dalam ayat ini ada bentuk penafian, ya, yaitu penafian tentang perintah, ya. Kemudian ditetapkan perintah itu diantaranya ada 3 perkara di sini. Yang pertama untuk beribadah kepada Allah dalam keadaan mengikhlaskan untuk Allah agama, dan yang kedua adalah perintah untuk agar supaya mereka menegakkan sholat dan juga menunaikan zakat. Penyebutan bahwa penetapan di sini yaitu penetapan dari yang diperintah pertama adalah ibadah kepada Allah dalam keadaan mengikhlaskan untuk Allah agama. Kemudian yang kedua adalah sholat, dan yang ketiga adalah zakat. Itu bukan bermakna bahwa yang selainnya tidak diperintah. Seperti misalnya puasa di situ tidak disebutkan. Kemudian zakat juga tidak disebutkan. Karena apa yang disebutkan di situ itu adalah hanya yang terbesarnya saja, terutama di dalam permasalahan fikih ibadah itu yang terbesarnya saja, yaitu menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Adapun dalam akidah dimaklumi yaitu pada liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Sehingga pada penyebutan ayat tersebut itu sesuai dengan rukun Islam yang 3 awal. 3 awal, ya. Jadi bab penyebutan di situ adalah bab penetapan di situ adalah dari sisi dorob saja ataupun dorobil amsal saja. Artinya kalau dorobil amsal itu menunjukkan bahwa 3 ini mewakili yang lainnya. Karena 3 ini mewakili yang lainnya, sehingga tidak menafikan bahwa yang lainnya itu juga diperintah, atau perkara lainnya itu diperintahkan. Itu tidak menafikan. Itulah makna di sini. Karena kita tahu di sini ada penafian dan ada isbat, ya. Nah, dari penafian dan juga ada isbat di sini bisa diambil sebuah kaidah bahwa asal ibadah itu tidak diharamkan atau tidak diperintahkan asal ibadah itu.
Asal ibadah itu diharamkan atau tidak boleh gitu loh. Ya. Kecuali ya, dan dikecualikan dari keharaman tersebut adalah apa yang disebutkan di sini. Artinya kalau kita pahami dari kaidah bahwa asal dalam perkara ibadah itu haram kecuali yang diperintahkan oleh Allah di dalamnya. Nah, ini berbeda dengan perkara dunia. Kalau perkara dunia itu asal perkara adalah boleh kecuali yang Allah haramkan. Ya. Makanya Allah berfirman dengan penyebutan alladzi khalaqakum ma fil ardi jami'a. Allah mensifati tentang dirinya zat yang telah menciptakan apapun yang ada di atas muka bumi ini, semuanya adalah halal untuk kalian. Itu secara asal. Dan karena asalnya adalah halal, berarti asal dari perkara juga karena halal dia juga suci gitu. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di di dalam kitab beliau yang membahas tentang masalah qawaid fiqhiyah. Ya. Naam. Ya. Kemudian beliau hafizahullah ta'ala mengatakan hadil ayatu tadammanat salah satu umurin. Ayat ini terkandung padanya 3 perkara. Yang pertama adalah as-shalah wa zakah wa tafsirat tauhid. Wa tafsirat tauhid ya. 3 perkara, yang pertama adalah sholat, kemudian yang kedua zakat dan penafsiran tauhid. Dalil sholat itu di situ disebutkan wa yuqimus shalah. Lafadz wa yuqimu itu mengataf pada ya'budu. Karena mengataf pada lafadz ya'budu berarti dia kena amil lam ke namanya. Kita tahu lam ke itu dia menasobkan. Ya. Karena itu yang dinasobkan itu adalah af'alul khamsah ya. Ya, fi'il yang 5. Yang mana alamat dari alamatul i'rabnya itu dengan tetapnya nun ataupun penghilangannya sesuai dengan amil yang masuk padanya. Karena di situ masuk amil lam yang menasobkan ya. Sehingga di situ hadfun nun dihilangkan dengan huruf nun. Makanya wa yuqimu juga sama. Nunnya hilang dari yuqimu nas-shalah itu dihilangkan. Demikian pula yu'tuz zakah karena mengataf pada ya'budu ya ya'budullah. Ada lam ke. Nah. Yang pertama adalah wa yuqimus shalah, supaya mereka menegakkan sholat. Kemudian yang kedua daliluz zakah wa yu'tuz zakata. Makna yu'tuz zakata itu adalah yu'addunaha. Itu artinya mereka menunaikan zakat. Nah, kemudian yang ketiga wasalisatu tafsiru tauhid ya, penafsiran tauhid. Itu pada ayat awal ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Hadza huwa tafsiru tauhid. Fal ikhlasu din lillahi ta'ala huwa tauhidu nafsuhu. Ya, ini penafsiran tauhid karena disebutkan tidaklah mereka diperintah melainkan agar supaya mereka beribadah kepada Allah dalam keadaan mengikhlaskan untuk Allah itu ad-din. Yang dimaksud din di sini adalah al-amal. Karena din itu kadang maknanya ada makna jazaul amal ya. Ada maknanya justru amal itu sendiri gitu. Ya. Jadi terkadang dikatakan din itu
dari sisi amalannya, atau sebenarnya yang kedua dari sisi balasan amal gitu loh. Ya, makanya Maliki Yaumiddin itu yang dimaksud adalah hari pembalasan. Pembalasan atas apa? Amal. Ya. Tapi kalau pada ini ya, yaitu lahuddin di sini, adin di sini lahul a'mal. Artinya seluruh daripada amalan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maksud lahul a'mal di sini adalah apa? Ya, amal yang dimaklumi, amal agama. Seorang sholat, orang bayar zakat. Kita tahu bahwa amal perbuatan manusia di dunia itu ada yang secara asal hukumnya wajib, hukumnya sunat, ada yang mubah bahkan. Nah, kalau mubah itu seorang meniatkan untuk kemubahannya boleh. Seorang berdagang niatnya kaya itu boleh, tidak haram itu. Seorang dagang supaya dapat uang banyak itu nggak haram. Tapi kalau untuk urusan agama, seorang misalnya menuntut ilmu agar kaya raya, ilmu agama supaya berdakwah supaya menjadi kaya raya, itu nggak benar. Sholat untuk supaya kaya raya. Tapi kalau ada niatan dunia yang sifatnya diikutkan kepada niat pokok agama, ya, niat untuk mendapatkan pahala tidak mengapa. Tapi seorang dia mengajar, niatnya berdakwah, tetapi di situ sistem lembaganya digaji, ya enggak apa-apa. Asal niat untuk mendapatkan penghidupan di situ itu tidak menjadi niat utama. Niat yang sifatnya diikutkan saja, itu tidak memadoroti dari niat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada perkara-perkara agama, perkara-perkara dunia itu karena dia berlaku sebagai hukum asal ya. Hukum asal ini kan mubah, itu menjadi wasilah. Makanya ada kaidah yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'idi, itu kaidah al-wasailu laha ahkamul maqasid. Berbagai macam wasilah itu padanya berlaku hukum-hukum sesuai yang dituju. Nah, seperti misalnya orang dari rumah berangkat ke masjid. Ya, mungkin di saat berangkat ke masjid itu dia bawa air minum ya, air minum supaya tidak haus, supaya sholatnya bisa supaya dia bisa nyaman sholatnya, sehingga pas haus dia minum. Maka minumnya itu masuk pada kategori dia dalam cakupan ibadah sholat itu. Termasuk misalnya seorang dia berangkat dari rumah pakai sepeda atau pakai motor atau melangkahkan kaki, termasuk pula dia pakai bajunya. Itu dari awal berangkat dari rumah sampai pulang itu aktivitas-aktivitas sifatnya tabiat. Tabiat itu diikutkan kepada itu selagi orang niatnya benar. Niatnya itu benar. Niatnya adalah untuk apa? Yang dituju, seperti dia pakai pakaian ya, sebagai pakaian. Ya, pakai pakaian kan ada unsur melindungi panas, melindungi dingin. Tapi karena untuk sholat dia tahu bahwa ini agar untuk menutup aurat di dalam sholat. Maka itu menjadi semuanya berkait pada hukum yang dituju, yaitu sholat. Makanya pada sebuah ibadah itu ada sesuatu yang sifatnya menyempurnakan, mukamilahnya ada. Ya, sesuatu yang sifatnya tawabi, mengikut padanya juga ada. Ya. Nah, dan semua yang mengikut, semua yang menjadi mukamilah itu berada pada hukum pahala dari pokok yang dituju. Pokok yang dituju. Nah, ya. Makanya kalau misalnya kita seorang taklim gitu, seorang taklim dia ngajar, tapi di situ ada yang membantu dari sisi mungkin menyebarkannya, mungkin jadi panitianya, mungkin jadi ini itu masuk pada kategori menyebarkan, bagian dari amalan orang yang berdakwah, mengajar, karena dia sifatnya mengikuti gitu loh. Makanya kalau ingin untung ya di satu sisi belajar sekaligus jadi panitia gitu. Oh, Masya Allah itu. Dia punya peran dari sisi yang mengajar,
Tapi juga dia termasuk orang yang beruntung karena menjadi muta'alim, orang yang belajar. Ya. Nah, kemudian qala fiha, ya, atau di situ sebelumnya yaitu fa ikhlasuddin lillahi huwa tauhidu nafsuhu. Mengikhlaskan untuk Allah agama itu adalah tauhid. Ya, bahkan apa datnya daripada tauhid. Ya, nafas itu ain sama. Ain datnya. Qala fiha hunafa. Hunafa itu dia adalah jamak dari hanif. Ya. Dan jamaknya di situ dikatakan jamak sigoh muntahal jumu'. Sigoh muntahal jumu' itu adalah jamak yang setelahnya sudah tidak ada jamak lagi. Beda kalau misalnya kalbun menjadi aklabun. Itu kan jamak juga, aklabun itu jamak dari kalbun, anjing. Tapi kalau menjadi akalibu, ya ini sudah sigoh muntahal jumu'. Afan, kalau ini saya ulangi, saya keliru tadi. Hunafa ini dia bukan sigoh muntahal jumu' ya, tapi dia adalah apa, taknis ya, taknis. Ya, jamak yang dia dijamakkan dengan taknis ya. Taknis, alif taknis al maksuro. Saya keliru tadi ya. Alif maksuro. Sigoh muntahal jumu' beda, tadi saya keliru, beda lagi gitu loh. Ya, beda lagi. Ya. Dan apa, alif taknis di sini kan alif taknis al maksuro ya. Dia tambahan gitu. Tambahan. Yang itu merupakan percabangan dari tak marbutoh atau tak taknis yang yukodar bil infisol, ditakdir terpisah, yang memberikan makna perempuan gitu loh, taknis. Nah, itu percabangan dari tak taknis yang yukodar bil infisol, ditakdir dengan terpisahkan. Walaupun dalam penulisan itu disambung muslimatun itu tak marbutoh itu ditakdir terpisah. Makanya kalau muslimun itu kan mudzakkar, muslimatun itu menjadi mu'anas. Nah, taknisnya itu dari taknya ini, tak marbutoh itu atau taknis ya, ini secara asal itu ada. Nah, dicabangkan dari apa? Dicabangkan padanya itu dengan alif taknis, makanya itu menjadikan ismul adilah yang shorif kan. Kalau dalam bahasa Arab itu kan itu satu ilah saja, satu ilah yang mewakili yakumu maqama ilatain. Dia satu ilah yang takumu maqamata ilatain. Jadi dia bisa satu ilah menduduki dua ilah gitu loh. Ilah dari sisi makna maupun ilah dari sisi lafadz. Ya. Ilah dari sisi makna, demikian pula dari sisi lafadz. Kalau dari sisi lafadz ya dimaklumi yang namanya jamak itu percabangan dari mufrad. Dari si maknanya apa? Makna jamak percabangan dari makna mufrad. Itu pelajaran lanjutan ya, di pelajaran lanjutan seputar walaupun di pelajaran dasar kadang disinggung, tapi biasanya kalau pelajaran dasar hanya disebutkan satu saja. Ya, alif taknis, ya taknis entah al maksuro atau kemudian mamdudah. Ya. Wah kata. Nah, ya. Kemudian kita lanjutkan. Ya. Kita lanjutkan. Kemudian di sini tsumma akhbaron ana hadil asya al madhkurata fil ayati hiya ad-dinul qayyimah ay al milatul qawimah allati la iwajun fiha wala naqsun. Kita baca iwajun bukan iwaja. Kenapa? Karena ada pengulangan wala naqsun. Agama yang lurus di sini adalah milah yang lurus, yang tidak ada penyimpangan di dalamnya dan tidak ada kekurangan. Wa dzalika dinul qayyimah. Demikian itu adalah agama yang lurus. Dzalikal ma'muru bihi fil ayah. Ya. Yaitu
Dalika dari yang diperintahkan dalam ayat ini, diperintahkan padanya pada ayat ini, dalam ayat ini. Kemudian wahuna su'alun, di sini ada pertanyaan, ma wajhun nasi awi taksis ala sholati wa zakati min baini sairil ibadati al amaliyah. Mana sisi dari nas atau pengkhususan untuk sholat, untuk zakat di antara seluruh ibadah sifatnya amaliyah. Sisinya beliau mengatakan li'anha adamu arkanil Islam ba'da syahadatain. Dikarenakan ya, perkara ibadah yang ya, dia adalah perkara ibadah yang terbesarnya rukun dari rukun Islam setelah syahadah adalah sholat, kemudian zakat. Ya, ini sisinya. Kemudian qala al-musannif rahimahullah taala wa dalilu siyam min qauluhu taala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Musannif rahimahullah taala kemudian menyebutkan dalil puasa itu firman Allah taala, wahai orang-orang yang beriman, telah ditetapkan bagi kalian itu puasa sebagaimana telah ditetapkan untuk orang-orang sebelum kalian, agar supaya kalian itu menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, di dalam ayat itu tersebut ya disebutkan dengan lafadz kitabah ataupun katabah ya. Lafadznya kan di situ dengan lil majhul ya. Ya, lam yusama fa'iluh itu kutibah. Kalau memakai lafadz katabah itu atau kitabah atau katabah, kutibah dan semisalnya itu menunjukkan bahwa di situ ada kewajiban yang ditekankan. Beda kalau seorang dimatakan yajibu. Ya, makanya sholat itu dikatakan mafruḍah atau fariḍah, sholat yang wajib. Padahal sholat itu kan memang wajib ya, tapi kedudukan sholat 5 waktu itu tidak sekedar wajib seperti kewajiban yang lain. Tapi di situ fariḍah, kewajiban yang punya kedudukan tinggi. Makanya diterangkan dengan lafadz kutiba. Kutiba kalau itu sholat misalnya fariḍah, termasuk puasa di sini. Puasa ini termasuk rukun Islam, sehingga ada dipakai kalimat atau kata yang sesuai karena padanya ada takkid, ada penekanan. Kemudian berbagai macam kewajiban itu tidak disebutkan bahwa kewajiban itu telah dibebankan oleh Allah untuk orang-orang sebelum kalian, itu tidak disebutkan kecuali untuk ibadah puasa. Kenapa? Karena pada puasa itu ada thiqol, ada sesuatu yang berat, ada masyakoh, ada sesuatu yang berat. Dan kita tahu sifat manusia itu kalau dia merasakan berat, kemudian dia tahu yang lainnya juga ngalami, itu akan menjadi mudah. Ya. Oleh karena itu puasa itu akan lebih ringan kalau diamalkan bersama-sama. Makanya ya, dianjurkan di dalam beberapa riwayat itu untuk kalian itu puasa di hari manusia berpuasa. Ya. Tasumuna kama yasumunasu atau yauma yasumunas. Ya, kalian itu puasa pada hari manusia itu berpuasa. Makanya puasa kemudian harinya beda itu jelas dari sisi hikmah kebersamaan tidak pas gitu. Dan tentunya untuk ditaati di dalam hal kebersamaan puasa ya pemerintah. Yang dijadikan pemersatu itu pemerintah, bukan yang lainnya. Karena pemerintah itu bahkan melarang orang isi kajian saja boleh. Makanya pada saat Amirul Mukminin radhiyallahu taala anhu, beliau lupa tentang sebuah hadis. Kemudian ada seorang sahabat menyampaikan hadis itu, kemudian Amirul Mukminin lupa. Maka sahabat ini kemudian mengatakan, kalau engkau memang melarang untuk menyampaikan, aku tidak akan menyampaikan. Juga Imam Bukhari waktu diundang di kerajaan untuk menyampaikan hadis, tapi beliau tidak mau.
Beliau sempat mengatakan andaikan pemerintah atau penguasa melarang pun beliau tidak akan mengajar. Padahal Imam Bukhari keimamannya seperti apa? Karena beliau tahu ilmu masalah itu. Kalau saya pemerintah melarang, ya pemerintah punya hak. Punya hak. Mungkin yang ngajar nanti yang lainnya. Kan gitu. Karena hukumnya kan fardu kifayah ngajar itu, nggak kemudian fardu ain. Dan Imam Bukhari mengatakan demikian, nanti punya hujah di hadapan Allah kenapa tidak mengajar, karena taat kepada penguasa. Jadi ada ranah-ranah seperti itu. Ya, ranah-ranah seperti itu yang banyak manusia tidak paham masalah ini. Nah, tapi di negara kita kan tidak menyentuh sampai hal seperti ini. Gitu. Kalau di Saudi tidak sembarangan orang ngajar. Orang ngajar ya harus punya izin dari pemerintah. Ya. Orang mau jadi imam masjid saja itu, misalnya imam masjid di sekitar Madinah itu seluruh imam dari di kota Madinah itu wajib untuk punya ijazah qiraah Quran dengan salah satu ulama yang ditunjuk oleh pemerintah. Ya. Jadi seperti itu. Jadi nggak saben orang kemudian bisa jadi imam gitu. Jadi ada, dan itu diperbolehkan. Makanya Utsman bin Affan di masa beliau kan mengumpulkan seluruh mushaf, yang lain dibakar, kemudian yang diterapkan mushaf Utsmani agar bersatu. Bukan beliau kemudian apa istilahnya menentang Al-Quran, enggak, tapi itu adalah untuk maslahah. Dan ilmu tentang bacaan Quran dari riwayat ini tetap dipelajari di tingkat apa? Di tingkat apa? Tingkat belajar membaca Al-Quran. Tapi dalam penerapan ini beda. Dalam penerapan. Nah, termasuk misalnya di negara kita ya. Coba di negara kita itu kalau pelajaran agama kan Kemenak juga mengeluarkan kurikulum gitu. Yang dipakai itu di sekolah-sekolah yang resmi, tapi negara kita itu memberikan keluasan ya, tidak mesti itu gitu. Sehingga sekolah tanpa memakai itu pun tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Misalnya fikih yang banyak dibahas itu kan yang pakai madzhab Syafi'i gitu. Misalnya suatu sekolah memakai madzhab Hambali tidak. Tapi kalau sudah di tingkat penerapan beda lagi nanti. Misalnya tentang hukum pernikahan gitu. Sah dan tidaknya itu kalau melalui pengadilan agama, ya itu yang dipakai adalah pemerintah. Kalau misalnya seorang terjadi perceraian kemudian di hadapan hakim, itu hakim mengatakan nggak cerai, ya nggak cerai gitu loh. Nah, seperti itu gitu. Ini pentingnya seorang dia mengetahui seperti ini, sehingga di dalam satu contoh sebenarnya nikahnya orang hamil itu sah atau enggak gitu loh. Ya kalau kita bicara menurut para ulama banyak yang mengatakan tidak sah nikah orang hamil. Tapi ulama madzhab Syafi'i mengatakan bahwa itu adalah sah. Sepakat para ulama haramnya menikah di saat hamil itu. Sepakat para ulama. Tetapi yang diperselisihkan sahnya. Sah atau enggak gitu loh. Sah atau enggak. Ya. Dan itu kan kaitannya banyak ya. Masa orang nikah di satu sisi kemudian suruh ngaku dirinya hamil kan? Kan enggak seperti itu. Atau yang lainnya misalnya gitu. Karena untuk dituduh misalnya berzina ya harus ada 4 saksi yang melihat misalnya secara langsung dalam satu sisi. Dari sisi yang lain misalnya apa? Dari pertimbangan orang itu mengaku dirinya berzina atau tidak, itu kan ada tinjauan ilmu lain. Apakah lebih utama mengaku untuk datang ke hakim supaya dirajam atau dia sembunyikan kemaksiatannya? Itu kan ada tinjauan ilmu lain gitu loh. Jadi tidak sesederhana itu. Makanya kalau pemerintah kemudian sudah menetapkan seperti itu sah ya nanti di dalam masalah nasabnya kepada orang tuanya. Tidak bisa kemudian kita memaksakan, itu keyakinan saya seperti ini gitu. Tidak bisa gitu. Yang tetap diberlakukan adalah apa? Karena memang di situ ada silang pendapat di kalangan para ulama.
Nah, ini pentingnya gitu, saudara. Wallahu ta'ala alam. Dan ada pembahasan seputar masalah yang lain ya. Ya, pembahasan-pembahasan yang itu dipelajari di dalam kitab-kitab fikih itu. Nah, kemudian kita lanjutkan ya. Lafat la'alakum tattaqun, agar supaya kalian bertakwa. Takwa di situ tinjauannya dijelaskan oleh para ulama dari dua sisi ya. Takwa dari sisi as-shaim bagi orang yang berpuasa, akhirnya agar supaya orang berpuasa itu menjadi bertakwa. Atau memang dari sisi ndatnya puasa. Ndatnya puasa. Artinya puasa itu kan secara ndatnya amalan itu menahan dari hal-hal yang asalnya mubah. Asalnya mubah. Dilarang di bulan Ramadan. Makan, minum, ngumpuli istri itu kan mubah. Dilarang. Maka di situ berarti kalau ya hal yang mubah saja dilarang, berarti yang haram lebih dilarang lagi gitu loh. Sehingga ndatnya amalan puasa itu takwa itu sendiri. Karena menjauhi hal yang diharamkan. Oleh karena itu kalau ada orang puasa, dia nahan makan, minum, nahan apa saja, pembatal-pembatal puasa, tapi dia nggak nahan ghibah, nggak nahan melakukan perkara haram, berarti dia tidak berpuasa secara makna bahwa dat dari puasa takwa. Berarti dia tidak berpuasa. Walaupun kalau dibahas secara hukum itu kan tidak membatalkan puasa, makanya dijelaskan oleh para ulama batal secara pahalanya gitu loh. Itulah makna. Sehingga di situ dikatakan la'allakum tattaqun, itu ada dorongan dari sisi pelakunya dan dari sisi aturannya. Memang aturan puasa itu takwa. Sehingga kalau orang puasa kok nggak sesuai aturan dari puasa yang maknanya takwa, berarti dia belum puasa gitu. Secara apa dari makna datnya puasa. Ya kalau ditanya sah enggak, ya sah saja, tapi dia melakukan ini itu ya enggak dapat pahala ya. Dia tidaklah mendapatkan kecuali lapar dan haus saja. Makna itu puasa ini makna secara bahasa al-imsak ya, menahan diri. Soma ansai, dikatakan soma ansek, dia itu maknanya amsaka anhu. Dia berpuasa dari sesuatu, maksudnya dia menahan darinya. Namun secara syar'i itu imsakun biniyatin an syahwatai al-batni wal farj. Min tulu il fajr ila ghurubi syams wa siyamul makhsusu alaihi fil ayati huwa siyamu Ramadan. Secara syariat, maksudnya secara istilah, puasa itu adalah menahan dengan niat ya, disertai niat dari dua macam syahwat. Syahwat perut dan syahwat kemaluan. Sejak dari fajar sampai tenggelamnya matahari. Nah, tapi definisi ini sebenarnya kalau kita lihat, kita perlu melihat definisi-definisi lain ya. Nah, makanya sebagian ulama menjelaskan dengan imsakun makhsusun. Jadi menahan apa yang sifatnya khusus. Ya. Imsakun makhsusun. Biwaktin maksusatin atau biwaktin maksusin, pada waktu tertentu, yaitu dari fajar sampai apa? Maghrib. Min say'in maksusin, dari sesuatu yang khusus. Dari sesuatu yang khusus, misalnya sesuatu makan, minum, mengumpuli istri, itu ditahan. Bernafas nggak ditahan, melihat nggak ditahan. Jadi kalau puasa nggak perlu merem terus. Nah, kalau di zaman Nabi Isa di zaman ibunya Nabi Isa, yaitu
Maryam itu ada puasa dari berbicara. Makanya beliau pada waktu ditanya itu memberikan isyarat kepada bayi yang lahir, yaitu kepada Nabi Isa, karena waktu itu Maryam sedang berpuasa berbicara. Nah, kalau di kita ndak ada puasa bicara, ndak ada. Zaman dulu ada puasa bicara. Ya, makanya yang ditahan itu sesuatu yang tertentu saja, yang khusus saja. Bisifatin maksusotin, dengan sifat yang khusus. Sifat yang khusus itu baik dari yang berpuasa maupun hal-hal yang berkaitan dengannya. Sifatnya yang puasa, orangnya dia apa? Muslim, jelaskan. Dia bukan wanita haid. Dia bukan apa? Bukan orang yang nifas, seperti itu. Dengan sifat-sifat yang khusus. Nah, itu definisi yang lebih mengumpulkan ya. Kemudian siam yang dinaskan padanya yang ada dalam ayat ini adalah siam Ramadan. Ya. Dimaksud adalah siam di bulan Ramadan. Waqad bayanahu biqaulihi ta'ala syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasumhu. Bulan Ramadan yang mana diturunkan di dalamnya itu Al-Quran, itu adalah petunjuk. Al-Quran itu petunjuk bagi manusia dan yang menjelaskan bagi petunjuk itu, serta furqan, pembeda antara hak dan batil. Maka barang siapa yang menyaksikan dari kalian itu menyaksikan bulan, munculnya awal bulan Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa. Ingat, yang dimaksud dengan diturunkan padanya Al-Quran itu awal turunnya Al-Quran di bulan Ramadan. Bukan diturunkan 30 juz itu kemudian sekali. Maksudnya awal. Karena ayat-ayat dalam Al-Quran itu ada yang diturunkan di bulan Dzulhijjah, ada yang diturunkan bulan ini, itu banyak sekali, berbeda-beda. Tapi awal turunnya itu di bulan apa? Di bulan Ramadan. Makanya aneh kalau ada orang yang meyakini tidak ada Lailatul Qadar karena Al-Quran sudah sempurna turun. Memang turunnya Al-Quran itu sak gelundung 30 juz atau? Kan enggak gitu. Tapi berangsur-angsur. Dan jangan dimaknai bahwa turunnya Al-Quran di bulan Ramadan itu bersifat membatasi ibadah berkaitan dengan tahari Lailatul Qadar, mencari Lailatul Qadar, bukan. Ya. Hanya di bulan Ramadan itu memang ada Lailatul Qadar, keutamaan. Bukan berarti kalau sudah turun 30 juz berarti sudah tidak ada Lailatul Qadar. Ya, makanya Nabiullah Muhammad SAW beliau tahari Lailatul Qadar memerintahkan, juga beliau mencontohkan dengan iktikaf. Iktikaf dan tahari Lailatul Qadar itu dua perkara ibadah yang berbeda. Ya. Makanya misalnya orang tidak iktikaf itu tidak menghalangi untuk tahari Lailatul Qadar, mencari Lailatul Qadar. Ya. Makanya seorang mesti paham antara ilah sebuah hukum dengan hikmah. Kalau orang tidak paham bedakan antara ilah sebuah hukum dengan hikmah, ya jadinya kayak gitu. Berarti tidak ada itikaf, tidak ada Lailatul Qadar, sudah tidak ada. Karena apa? Karena Al-Quran sudah turun 30 juz. Kita tanya, agama itu kan sebenarnya bukan ngotak-atik pikirannya sendiri. Al-Quran ditafsirkan seenak perutnya, hadis dibahas seenak wudelnya, itu kan tidak seperti itu. Makanya kalau misalnya mendatangkan pemahaman seperti itu, mesti kita tanya, man salah hukum fi hadil masalah. Siapa orang yang mendahului kamu punya pemahaman seperti ini? Karena
Agama itu sudah dibawa sejak 14 abad yang lalu. Nukilan-nukilan itu ada. Bahkan yang menjadi ijma dari kaum muslimin, menjadi ijma ulama pun sudah ada. Lah orang tidak pernah belajar usul tafsir, tidak belajar tentang mustalah hadis, tahu-tahu nafsir kan seenak hotelnya. Itu kan aneh gitu loh. Ya. Aneh. Lalu misalnya dia berani mengatakan seperti itu, bagaimana dengan riwayat-riwayat istri Nabi? Sepeninggal Nabi alaihi salatu wasallam, mereka itikaf tahari Lailatul Qadar. Mereka mencari Lailatul Qadar. Para ulama setelahnya membahas seperti Imam Ahmad bin Hambal dan para a'imah kita banyak membahas masalah Lailatul Qadar. Dan ada gitu. Ya. Makanya Allah menyebutkan fiha yufraqu kullu amrin hakim. Amron min indina. Ya. Di malam tersebut diputuskan ya perkara dengan penuh kebijaksanaan. Perkara yang datang dari sisi kami. Ya. Padahal ada istilah namanya takdir haulian, takdir yang sifatnya per tahun itu ada. Yang nanti akan berada di tangan malaikat, yang itu bisa berubah. Bahkan sebagian ulama mengatakan takdir yaumian, itulah yang bisa dirubah dengan seorang berdoa dan lain sebagainya. Adapun takdir yang ada filauil mahfud itu tidak bisa berubah. Bahkan perubahan kita berdoa pun ada semua di takdir laiful mahfud, yang tertulis filauil mahfud. Kan seperti itu. Ya. Jadi penting seorang belajar itu ada nukilan-nukilan kan tertulis. Orang belajar misalnya menemukan rumus, ada rumus itu mesti di ilmu matematika saja ada rumusnya, nanti kembalinya ke aljabar gitu kan gitu. Nggak bikin sendiri kan, tapi di situ ada runutannya gitu loh. Runutannya, ilmu ini juga ada runutannya. Rumus-rumus ini ada runutannya dulu yang sampai dihitung bisa kemudian untuk membuat pesawat, untuk bikin ini, itu ada semua, ahlinya ada. Ya. Demikian pula agama. Kalau alasan menafsirkan Al-Quran, kemudian kalau hadis itu ada yang sahih, ada yang dhaif. Di sini pentingnya orang belajar hadis. Bukan karena hadis itu ada yang sahih, ada yang dhaif, kemudian kita belajar Al-Quran dulu. Kalau belajar Al-Quran sendiri secara lafadznya, dengan terjemahan atau dan lain sebagainya, maka cara belajar seperti ini jelas menyelisihi cara belajar Nabi. Karena Nabi alaihi salatu wasallam dahulu waktu mengajarkan Al-Quran, itu beliau menjelaskan dengan hadisnya, dengan pembicaraannya. Makanya kitab induk tafsir seperti kitab Tobari, ya, itu dijelaskan riwayat-riwayat penafsiran itu ada semua. Ya. Seperti pula tafsir Ibnu Katsir disebutkan riwayat secara rinci gitu. Supaya orang nggak ngawur di dalam berbicara dengan atas nama Al-Qur'an. Dulu saja sahabat pernah mendengar ayat Al-Qur'an salah menafsirkan. Pada waktu turun ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Itu kan para sahabat mengatakan ayuna lam yadlim nafsahu ya Rasulullah. Siapa di antara kami ini yang tidak mendolimi dirinya sendiri? Makna dolim di situ difahami maksiat gitu loh. Siapa di antara kami yang tidak mendolimi diri kami? Maka Nabi alaihi salatu wasallam kemudian mengatakan hadhihi laisa kama ta'nun. Ayat ini tidak seperti kamu fahami gitu. Artinya di situ ada ada penjelasan dari Nabi alaihi salatu wasallam. Berarti kan butuh hadis. Nggak sembarangan seorang dia ya, menafsirkan sendiri. Akhirnya menafsirkan sendiri mengatakan jin itu tidak ada, menafsirkan sendiri mengatakan Lailatul Qadar tidak ada. Sebenarnya mudah orang ini belajar sebenarnya gurunya siapa gitu loh, kan gitu mudah kan, gurunya siapa, nanti gurunya dia punya gurunya lagi siapa kan bisa diketahui, gurunya lagi siapa, gurunya lagi kan ketahuan nanti. Itu pertama. Yang kedua, pada saat kemudian dia punya guru, nukulan itu seperti itu sampai kepada
sampai kepada sumber ilmu atau enggak gitu loh. Sampai kepada pemahaman para pendahulu, pemahaman Rasul alaihi salatu wasallam dan para sahabat atau enggak gitu. Kan gitu bisa dilihat. Makanya asanatu minatin. Sanad itu bagian dari agama. Sanad itu bagian dari agama. Seorang bisa mengaku-ngaku saya menurut ini mereka bisa gitu loh. Makanya kalau di universitas itu kan alumni-alumni itu ada catatannya, ini nomornya sekian, lulus tahun sekian, itu semua ada. Mau jadi dokter, mau jadi profesor, kalau ada dokter palsu, ada profesor palsu, ketahuan lulusan mana, dicek di kampus, ketahuan. Lah kok agama kemudian tidak seperti itu, kan jadi aneh gitu. Kan harusnya ada runutan sampai Rasulullah SAW. Kan Rasulullah mengajarkan pada para sahabat. Para sahabat mengajarkan kepada tabi'in. Terus sampai akhir zaman itu ada runutannya. Dan tentu di dalam runutan itu perlu diketahui dia punya pemahaman yang kemudian bikin sendiri atau enggak gitu loh. Karena Wasil bin Atha itu belajar kepada Hasan al-Basri. Hasan al-Basri belajar kepada sahabat. Sahabat belajar kepada Nabi. Tapi ya Wasil bin Atha kemudian mengatakan mangzilatun baina mangzilata ini, yang itu tidak didapati dari gurunya, tidak didapati dari Hasan al-Basri, dirunut juga tidak didapati dari sahabat, tidak didapati dari Nabi, berarti itu bikin sendiri. Makanya namanya bid'ah. Ya. Makanya perlu difahami ya bahwa pendalilan itu kadang secara lafadz bisa pula secara makna. Pendalilan itu secara lafadz dan secara makna. Dan Imam Syafi'i itu salah satu imam yang sangat brilian di dalam melihat pendalilan secara makna. Walaupun lafadznya ada, tapi maknanya juga, Masya Allah, beliau itu sering kalau beristihad itu membuat takjub para ulama. Ya. Sehingga dari nas-nas yang lembut, yang rumit, beliau bisa keluarkan sisi pendalilan. Ini saja yang bisa disampaikan di pagi ini. Di siang ini, Afan ya. Ya. Besok kita lanjutkan lagi pembahasan dari kitab ini tentang surutu wujubi syami. Ya, syarat-syarat wajibnya puasa, dia ada beberapa di sini ya. Ada salah datang dari diri saya sendiri, demikian pula dari syaitan, saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada benar semata-mata keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.